Merasakan kenikmatan dalam ibadah itu panjang betul. Dan itu dilewati dengan 4 cara. Dilewati dengan 4 jalan. 1 harus dipaksa dulu. Yang kedua dibiasakan. Kalau sudah terpaksa, terbiasa. Setelah itu menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan, baru kemudian menjadi kenikmatan. Pertama kali harus dipaksa. Memang harus dipaksa, iya. Berarti tidak ikhlas toh. Loh, definisi ikhlas itu apa sih? Kadang-kadang kita sering salah deh mendefinisikan ikhlas itu. Contohnya salah satu kesalahan definisi ikhlas itu apa? Ikhlas itu identik sedikit itu salah satunya. Tidak apa-apa deh. 2.000 yang penting ikhlas tuh kan. Kenapa sih tidak 2 juta tapi ikhlas? Nah, itu salah satu definisi yang salah dalam ikhlas. Ikhlas itu mencari keridhaan dari Allah. Kalau kita maksakan ibadah, tapi keinginan kita untuk mendapatkan ridhanya Allah, kita memaksakan ibadah, itu tetap ikhlas namanya. Walaupun kita paksakan. Kenapa? Ibadah itu tidak akan pernah mampu kita lahirkan kalau kita tidak paksa. Kalau sudah dipaksa, kemudian jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kemudian menjadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, baru tumbuh itu kenikmatan. Menumbuhkan kenikmatan itu prosesnya panjang. Kita nanam padi, minimal 4 bulan kita baru panen kok. Itu nanam padi, prosesnya panjang untuk ditunggu sampai dia tumbuh. Menumbuhkan kenikmatan dalam ibadah itu tidak instan. Makanya biasanya kalau ada orang instan mendapatkan sesuatu, hilangnya juga instan. Karena memang kenikmatan ibadah itu lama. Contoh yang paling gampang nih. Sholat di dalam kita berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah itu maka kemudian kita disunahkan untuk rapat bahunya, rapat kakinya. Pertama kali dulu ketika kita baru membaca hadisnya. Dan kemudian kita belajar untuk mengamalkan pertama kali bahwasanya di dalam sholat itu kita merapatkan bahu dan merapatkan kaki dan itu lebih baik. Pertama kali mengamalkan, mungkin masih risih. Ya Allah, karena kaki itu kalau ketemu dengan kaki orang lain itu kan risih Pak. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali di pondok, sholat di masjid kampung saya, tidak pernah kayak gitu, tiba-tiba di pondok harus gitu. Pertama kali nempelkan kaki itu risih atau tidak risih? Risih. 1 hari pertama. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari kita terus gitu. Kita biasakan. Lama-lama jadi kebutuhan. Lama-lama jadi kenikmatan. Akhirnya kalau kita sholat. Kemudian ternyata yang di samping kita nggak mau untuk merapatkan tubuhnya. Nggak mau merapatkan baunya ataupun kakinya. Kita terasa ada yang kurang. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita cari. Geser. Kalau geser itu para ulama menyampaikan sekali saja. Cari tek, dia geser lagi ke sana. Sudah, tidak usah dikejar. Kejar. Sampai kemudian dianya begini, bapaknya begini. Tidak usah. Syekh bin Baz itu mengatakan, cari sekali saja tek. Bergeser dia, sudah biarkan. Tidak usah diajak ngomong juga, Pak, rapetin. Batal Pak salat kita kalau ngomong. Makanya di situ itu contoh gampang. Akhirnya apa? Jadi kenikmatan. Tanya sama ahlu tahajud. Semuanya ini kalau ada bapak dan ibu ada yang jadi ahlu tahajud. Tanya ahlu tahajud itu. Menikmati tahajud itu setelah berapa lama? Ada yang 6 tahun baru menikmati. Sampai ketika bangun tidak tahajud nangis. Kan banyak kan orang Pak malamnya tidak pernah tahajud. Bangun itu kayak nggak merasa bersalah. Maaf ya ada kata-kata yang nyindir saya, nyindir bapak. Dari seorang salaf. Orang yang tidak mampu bangun di tengah malam dipastikan karena maksiat di waktu siang. Masya Allah. Sedih tahu dengan kata-kata itu. Orang yang tidak mampu bangun di waktu malam itu pasti karena maksiat di waktu siang. Karena kemaksiatan itu yang menjadikan dia tidak bisa membuka mata di tengah malam. Dan itu panjang prosesnya itu. Makanya harus dipaksa. Contohnya harus bersama dengan suami istrinya. Maka itu salah satu untuk menambah semangat.